Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Aziza. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah semua sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar IPS KD 3.2 dan 4.2 tentang interaksi sosial. Apakah kalian tahu apa itu interaksi sosial? Kalau belum tahu, mari kita simak videonya bersama-sama. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup sendiri tanpa individu lainnya. Interaksi dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Mari kita bahas interaksi antar individu. Interaksi antar individu merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang. Contoh interaksi antar individu seperti saat ibu mengajari anaknya belajar. Contoh lainnya seperti saat kita bertanya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara satu orang dengan kelompok. Contoh interaksi ini seperti guru menerangkan materi kepada siswa. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara dua kelompok. Contoh interaksi ini seperti saat permainan sepak bola. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi dibagi menjadi 2, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan disebut interaksi asosiatif, dan interaksi yang mengarah ke perpecahan yaitu disebut interaksi disosiatif. Sekarang kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang ketiga, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat.
Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Selanjutnya, kita akan membahas interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Contoh pendidikan formal seperti SD, SMP, dan hingga pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan contoh pendidikan non-formal seperti PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Sedangkan jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan sumber belajar. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, dan bidang moral. Interaksi manusia di berbagai bidang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor yang memengaruhi interaksi tersebut. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Kedua, perbedaan kondisi demografis. Ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah wilayah. Yang kelima, alokasi dana pembangunan antar desa atau wilayah. Sekian penjelasan dari Bu Aziza tentang interaksi sosial. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar ya di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.